Coba bayangin situasi ini. Tahun 1997, Sungai Red River di Manitoba, Kanada, tiba-tiba meluap parah gara-gara curah hujan ekstrim dan salju yang mencair. Luapannya tuh masif banget. Sungai yang tadinya cuma selebar 200 meter, mendadak membengkak jadi hamparan air sepanjang 40 kilometer. Orang-orang sampai nyebutnya Laut Merah. Nah, masalahnya, kondisi cuaca saat itu super buruk. Awan tebal menutupi pandangan dari udara. Sampai-sampai ujung dari banjirnya aja nggak kelihatan sama sekali. Pertanyaannya, gimana caranya tim penyelamat, perencana kota, dan pihak asuransi bisa memetakan batas-batas bencana segede ini buat nyelamatin ribuan nyawa? Jawabannya ternyata ada di sebuah teknologi luar biasa yang bekerja sepenuhnya di luar batas penglihatan manusia. Di penjelasan kali ini, kita bakal menyelami dunia penginderaan jauh atau remote sensing. Ini bukan sekedar ngomongin satelit ya. Ini adalah cerita tentang gimana kita bisa pakai kekuatan energi yang sama sekali nggak kasat mata untuk memantau, memahami, dan pada akhirnya melindungi planet kita. Kita nggak cuma bakal melihat ke atas sana, tapi kita juga bakal melihat melampaui apa yang bisa ditangkap oleh mata telanjang. Yuk, kita mulai. Bagian 1. Melihat yang tak terlihat. Kalian tahu nggak, sebenarnya kalian tuh udah pakai teknologi ini seumur hidup loh, beneran. Mata manusia kita ini pada dasarnya adalah sensor biologis yang super canggih. Secara teknis, penginderaan jauh itu didefinisikan sebagai ilmu dan sampai tingkat tertentu sebuah seni buat ngedapetin informasi tentang permukaan bumi tanpa harus beneran bersentuhan langsung sama objeknya. Caranya, yaitu dengan ngerasain dan merekam energi yang dipantulkan atau dipancarkan. Logikanya gini deh, bayangin kalian lagi lihat pohon. Kalian kan nggak perlu nyentuh daunnya buat tahu kalau warnanya hijau kan? Mata kalian otomatis nangkap energi cahaya matahari yang mantul dari daun itu. Nah, prinsip dasar itulah yang persis dipakai sama satelit-satelit bernilai miliaran dolar di luar angkasa sana. Bagian 2. Rahasia spektrum elektromagnetik. Percaya nggak kalau dunia yang kita lihat sehari-hari ini sebenarnya cuma ilusi kecil dari realitas yang jauh lebih besar? Buat paham hal ini, kita harus masuk ke rahasia spektrum elektromagnetik. Cahaya yang bisa kita lihat atau visible light itu ibaratnya cuma jendela yang super kecil. Mata kita cuma bisa nangkap gelombang ukuran 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Itu kecil banget sih. Ibarat kata kalau spektrum elektromagnetik itu jalan raya yang panjangnya ribuan kilometer, warna-warni yang kita lihat sehari-hari itu ukurannya nggak lebih dari sebutir debu di atas aspal. Di luar spektrum warna pelangi yang kita kenal, ada lautan energi yang luas banget dan nggak kelihatan, yang terus-menerus memancar dan mantul di sekitar kita. Nah, disinilah instrumen canggih kita beraksi. Satelit itu nggak cuma ngeliat warna, mereka melihat energi. Contohnya nih, gelombang ultraviolet bisa dipakai buat ngedeteksi batuan atau mineral tertentu yang punya pendaran fluoresen. Terus ada inframerah, ini bintang utamanya sih. Dia bisa ngecek tingkat kesehatan tanaman, soalnya klorofil itu interaksinya kuat banget sama cahaya inframerah. Bagian inframerah termalnya bahkan bisa ngelihat panas yang dipancarkan bumi. Dan yang paling gila, ada gelombang mikro atau microwaves. Gelombang ini ukurannya cukup panjang, sampai-sampai bisa nembus awan tebal, asap, bahkan hujan deras. Seolah-olah halangan itu nggak ada sama sekali. Benar-benar kayak punya kekuatan super kan? Bagian 3. Sensor pasif versus sensor aktif. Sekarang setelah kita tahu energi apa yang kita cari, pertanyaannya adalah gimana sih cara alat-alat kita ini nangkep energi tersebut? Secara garis besar kita membagi sensor ke dalam dua kubu utama, sensor pasif dan sensor aktif. Sensor pasif itu ibaratnya bergantung banget sama alam. Mereka cuma diam dan merekam energi yang emang udah ada secara alami, kayak pantulan sinar matahari atau panas dari sebuah target. Beda cerita sama sensor aktif. Sensor aktif ini kerja keras dengan mancarin sumber energinya sendiri ke arah target, lalu nangkap kembali pantulan sinyalnya. Biar gampang bayanginnya, analoginya kayak gini. Kamera yang lagi ngambil foto pas siang bolong yang cerah, itu pasif. Tapi kalau kalian pakai lampu kilat atau flash buat foto di ruangan yang gelap, nah itu aktif. Sesederhana itu. Ini juga ngejelasin kenapa sensor pasif yang ngandelin sinar matahari nggak bisa dipakai pas malam hari. Sementara alat kayak pistol radar polisi yang dipakai buat ngecek kecepatan mobil, itu kan dia mancarin gelombang radarnya sendiri, mantul ke mobil terus ngitung kecepatannya. Itu contoh sempurna dari sensor aktif yang nggak peduli mau itu siang atau malam, tetap bisa kerja. Bagian 4. Satelit pengawas bumi. Pastinya sensor-sensor super tadi nggak bakal banyak gunanya kalau cuma ditaruh di tanah kan? Makanya mereka diluncurkan melintasi orbit bumi buat memetakan dunia kita. Waktu satelit ini ngelilingin bumi dari kutub ke kutub, sensornya memindai area permukaan yang disebut swath atau sapuan.
Lebar sapuanya ini bisa dari puluhan sampai ribuan kilometer. Dan karena bumi kita ini juga terus berputar dari barat ke timur di bawah satelit, setiap kali satelit selesai satu putaran orbit, dia bakal nyapu area permukaan bumi yang benar-benar baru. Perpaduan gerakan maju satelit sama rotasi bumi ini nyiptain sistem pemetaan global tanpa celah, terus-menerus merekam potret dunia kita yang selalu berubah. Tapi begini, bikin sensor satelit itu bukan pakai ilmu sihir. Ini masalah teknik fisik yang isinya penuh kompromi atau tarik ulur. Kalian mungkin mikir, kenapa sih nggak bikin aja satelit yang bisa ngelihat semut dari luar angkasa dengan sejuta warna? Aturannya simpel, kita nggak bisa dapat semuanya sekaligus. Kalau kalian mau resolusi spasial yang super tajam buat ngelihat objek kecil, area pandangnya harus dipersempit dan energinya jadi kecil. Kalau mau resolusi spektral tinggi dengan banyak pita warna, kalian harus ngorbanin resolusi radiometrik, yaitu kepekaan sensor buat ngebedain gradasi energi yang tipis banget. Jadi para ilmuwan harus bener-bener muter otak buat nyeimbangin 3 pilar resolusi ini demi ngerancang sensor yang pas sesuai tujuannya. Bagian 5. Aksi nyata untuk menyelamatkan bumi. Oke, dari tadi kan kita ngomongin teori elektromagnetik dan teknik satelit yang kedengerannya keren banget di atas kertas. Tapi gimana deretan data tak kasat mata ini bisa ngasih dampak nyata dan nyelamatin nyawa? Nah, salah satu bintang pahlawannya di sini adalah radar. Ingat kan waktu saya sempat bahas gelombang mikro yang bisa nembus cuaca? Sensor radar ini mancarin sinyal gelombang mikronya sendiri. Artinya, dia nggak peduli mau itu tengah malam yang gelap gulita atau wilayah hutan hujan yang tertutup badai tebal. Radar tetap bisa ngelihat semuanya dengan sangat jelas. Dan ini bawa kita balik lagi ke insiden banjir Manitoba tahun 1997 di awal penjelasan tadi. Waktu itu, air lelehan salju bikin sungai meluas gila-gilaan sampai 40 km. 25.000 warga harus dievakuasi. Badai memutus pandangan dari udara, sampai-sampai kamera optik biasa benar-benar buta. Di momen genting inilah, satelit radar ngambil alih. Dengan gampang nembus cuaca buruk, gambar radar ngasih tim evakuasi peta yang akurat soal batas garis airnya. Ini ngebantu banget buat nentuin posisi tanggul darurat, dan bantu pihak asuransi ngecek tanah siapa aja yang kelelap air. Coba bayangin, kalau nggak ada radar, kita bakal ngadepin bencana masif ini dengan mata tertutup. Gak cuma di darat, kemampuan satelit juga terbukti di lautan. Sensor warna laut memantau samudra kita dan ngungkapin betapa terhubungnya sistem iklim global kita ini. Buktinya ada di tahun 1988, waktu satelit nangkap kedatangan air hangat El Nino di lepas pantai Peru. Sensor ngedeteksi sesuatu yang gawat, plankton yang kaya nutrisi tiba-tiba hilang secara massal. Efeknya, populasi ikan teri runtuh drastis. Dan ceritanya nggak berhenti di laut. Pergeseran suhu air ini dorong pola angin atau jet stream ke arah utara yang ujung-ujungnya memblokir hujan masuk ke Amerika Serikat bagian tengah. Akibatnya, kekeringan parah yang menghancurkan panen dan mengguncang harga pasar dunia. Semua rentetan ini bisa kita pahami berkat pantauan dari luar angkasa. Bisa dibilang penginderaan jauh ini tameng pertahanan utama buat sumber daya kita. Sensor optik dan radar bisa nembus kanopi awan buat mergokin aktivitas penebangan liar di hutan hujan tropis yang sering ngumpet. Terus sensor termal bisa ngedeteksi titik api dari kebakaran hutan yang lagi aktif sebelum makin nyebar. Bahkan di lingkungan paling keras kayak Kutub Utara, sensor radar dipakai buat memetakan tipe dan ketebalan es, ngasih petunjuk jalan buat kapal ekspedisi supaya terhindar dari jalur es yang mematikan. Bagian 6. Masa depan di tangan Anda. Dari semua kemampuan mantau tadi, kita dapat lautan informasi setiap harinya. Tapi kekuatan sejatinya itu baru benar-benar muncul waktu kita ngelakuin integrasi data. Coba bayangin, kita ambil gambar inframerah yang nunjukin kondisi tanah, terus ditumpuk pakai gambar radar yang nampilin tekstur permukaan bumi, lalu digabungin lagi sama model elevasi digital atau peta 3 dimensi. Wow, kita nggak lagi sekedar motret bumi. Kita tuh lagi ngebangun digital twin, sebuah kembaran digital dari planet ini. Dari kembaran digital ini, kita bisa memprediksi hasil panen, memitigasi dampak bencana, dan benar-benar memahami perubahan iklim global secara menyeluruh. Pada akhirnya, teknologi penginderaan jauh ngajarin kita kalau dunia ini jauh lebih luas dari sekedar apa yang bisa kita lihat. Ada jaring-jaring energi tak kasat mata yang menyimpan banyak banget rahasia tentang kesehatan bumi, bencana alam, dan jejak aktivitas manusia. Nah, sebelum kita selesai, coba pikirin pertanyaan ini. Kalau kalian bisa tiba-tiba muter kenop di mata kalian supaya bisa ngelihat salah satu energi tak kasat mata di ruangan kalian sekarang juga, rahasia apa sih yang pengen kalian lihat pertama kali? Biarkan itu jadi bahan pikiran. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.